Selamat pagi, selamat datang para hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali di kajian rutin, kajian subuh Khalifah Tur pagi hari ini. Ya, walaupun suhu cukup dingin di sini 20 derajat ya di Bandung Timur. Bagaimana nanti yang di Bandung Utara? Kita tanya sama Bunda Empet, insya Allah ya. Selamat Ya. pagi, Bunda. Selamat pagi, Kang Regi. Pagi, Ustaz. Damang. Ya, alhamdulillah para guru-guru kita pun telah hadir pada pagi hari ini ya. Ya, insya Allah hari ini kajian mengenai akhlak dengan judul Jangan Memilih Celaka yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan, MAG. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian ini, kita hadirkan dulu Bunda Empet untuk menyampaikan kata sambutan di kajian subuh pada pagi hari ini. Bunda, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Regi diantos ke Jumaah Payun di Ya, insya Allah, Bunda di Banana. Insya Allah. Apa yang saya hormati di pagi hari yang indah ini, alhamdulillah kita masih diberi nafas dan diberi kesehatan untuk bisa mengkaji dan bersilaturahmi dalam pengajian Zoom Khalifah Tur. Semoga dengan membukanya HP masing-masing mendengarkan ceramah ini menjadi ladang amal yang soleh di mata Allah. Hari ini pematerinya adalah Ustadz Aang. Beliau akan memberikan kita bagaimana adab-adab dalam kehidupan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Marilah kita simak bersama-sama. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di kesempatan ini. Dan mudah-mudahan ilmunya nanti akan diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa semoga pandemi ini lekas selesai dan yang kena diuji oleh Allah dalam keadaan sakit semoga lekas sembuh. Dan apapun kita hari ini tetap mendekatkan diri kepada Allah. Hanya kita dengan doa dan doa serta ikhtiar-ikhtiar kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Empet. Sami Kang Rusam. Iya, betul Bunda Empet. Semoga pandemi ini cepat mereda, bahkan cepat berlalu ya, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa sedia kala ya. Ya, baik. Alhamdulillah telah siap juga di sini Pak Ustadz Aang. Jadi kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Walaupun cuaca dingin, silahkan dicek kembali baterai-baterai gadgetnya, baik handphone atau laptop. Dan nanti selama kajian harap untuk bisa di-mute. Dan akan kami sediakan waktu di akhir kajian ini ya, insya Allah. Baik, pada Ustadz Aang, silakan saja untuk kita mulai kajian pagi hari ini. Halo Ustadz. Ya, suara saya terdengar jelas Pak Regi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karomih wa khadala man sa'a min khalqihi bimasi'atihi wa adlih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala sabiha wala misla wala niddala wala hadda wala jussata wala a'dha'ala wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa adhimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim al-qail fi muhkami kitabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, guru-guru saya, Bunda Empet yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, Pak Haji Rustam Sumarna yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, Pak Regi, Adea, semua ibu bapak yang hadir pada media Zoom meeting pagi hari ini. Insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Teriring doa tulus dari saya, semoga semua kita yang hadir pagi hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari terus kita diberi ilmu yang bermanfaat, dibanjiri rezeki yang banyak dan berkah. Kita semua mudah-mudahan selamat di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pagi hari ini topik kajian yang ingin saya sampaikan, jangan memilih celaka. Ibu dan Bapak, hidup ini adalah pilihan. Karena pilihan, hati-hati, jangan salah pilih. Kenapa? Sebab setiap pilihan kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangankan mereka yang bahagia, mereka yang sengsara akan dipinta pertanggungjawaban. Jangankan mereka yang selamat, mereka yang celaka pun akan dipinta pertanggungjawaban. Karena itu, dalam jumlah yang cukup banyak dan sering, sebut saja 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah, total general 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita dengan redaksi, hayya 'alal falah, mari kita meraih kebahagiaan. Secara implisit, pesan dan seruan ini melarang kita jangan memilih celaka. Pak Regi, dalam fakta kehidupan sosial misalnya, banyak orang yang hidup itu memilih celaka. Kenapa mereka bisa celaka? Singkatnya, banyak di antara kita yang hidup ini nggak pakai otak. Padahal itu anugerah terindah dan terbesar, terhebat yang Allah berikan pada kita. Contoh di jalan raya. Motor misalnya gede, helm dipakai, jaket kulit dan aksesoris juga dipakai gitu. Tetapi dengan kecepatan yang gaspol, nikung, tanggung, nyalip dari kiri, lampu merah diterabas, ujungnya bisa kita tebak, celaka. Kenapa bisa celaka? Karena nggak pakai otak. Atau mobil dipakai sembari nyetir, megang HP, mobilnya HD, HP-nya HD, tapi ada yang tidak dipakai. Apa? Otak. Bila demikian adanya, banyak sekali kecelakaan yang muncul dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa? Sebab banyak orang tidak pakai otak. Gitu. Karena itu stop nyetir kendaraan, bari megang handphone. Sebab nanti di kuburan tidak akan ditanya oleh malaikat, dengan siapa kamu terakhir nelpon. Ya, ini catatan dari artikel bahwa betapa banyak yang kecelakaan karena persoalan itu. Yang kedua, kenapa bisa celaka? Karena memang hidup kita tidak on the track. Ya, hidup kita tidak on the track. Makanya Pak Regi seringkali ada macan ternak sekolah. Ya, macan ternak sekolah teh mamah cantik nganterin anak sekolah. Para supir tronton itu kan dia bilang, aku berlindung dari the power of macan ternak sekolah, di mana sen ke kanan belok ke kiri. Nah, ini banyak sekali kecelakaan itu karena tidak on the track. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita mentadabburi Al-Quran, Allah itu mengintrodusir, sementara ini yang bisa saya lacak, orang-orang yang diyakinkan celaka oleh Allah itu pertama,
kaum modus dan tukang dosa. Sekarang begitu banyak kaum modus, orang yang hidupnya modal dusta. Dusta menjadi modal, karena itu dusta menjadi perangkap untuk berbuat dosa. Yang kedua, Pak Regi, yang diyakinkan Allah akan celaka itu adalah para pemilik hati yang membatu. Jadi hari ini banyak kolektor hati yang keras, ya. Nah, mereka yang hatinya keras, nanti kita kaji, diyakinkan oleh Allah akan celaka. Yang ketiga, mereka yang diyakinkan Allah akan celaka itu tukang caci maki dan tukang ejek. Hidupnya senang mencaci dan hidupnya senang memaki. Hidupnya senang banget ngejek orang lain. Hati-hati, itu diyakinkan Allah akan celaka. Yang keempat, mereka yang diyakinkan Allah akan celaka itu tukang curang. Curang dalam timbangan, curang dalam seleksi, curang dalam kompetisi, curang dalam administrasi, semuanya itu akan celaka, kata Allah. Dan berikutnya kita pun cukup menghentak bahwa orang yang celaka itu adalah tukang sholat. Ya, kita kaji Ibu Bapak satu persatu. Ya. Yang pertama, yang diyakinkan Allah akan celaka itu adalah mereka yang memilih hidup menjadi kaum modus, orang yang hidupnya modal dusta dan pendosa. Dalam Quran surah Al-Jatsiyah ayat 7 Allah berfirman, wailul likulli affakin asim. Kecelakaan besarlah bagi orang yang banyak berdusta dan berdosa. Jadi kalau hidup kita banyak berdusta dan hidup kita banyak berdosa, wailun, kata Allah, kamu akan mengalami kecelakaan besar. Pertanyaannya, kenapa orang yang hidupnya bermodal dusta akan celaka? Mari kita kaji. Rasulullah SAW menyebut bahwa modal dusta itu bagian dari dosa besar. Hati-hati Ibu dan Bapak, rea omong, gede rahul, langkung saur, bahe carek, itu adalah bagian dari dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, gitu, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya. Kemudian dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, maukah kalian kutunjukkan dosa-dosa yang paling besar? Nabi sampai 3 kali. Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Nah, kalau Rasul menjawab, pertama, al-israku billah. Dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, kata Al-Quran, Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Illa ayyusraka billah, kecuali dosa yang musyrik karena Allah. Hapunten anu kasuhun, mereka yang musyrik itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dosa besar itu wa'uqul walidain, kata Rasulullah. Mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, sesukses apapun hidup kita di dunia, kalau kita ini durhaka pada orang tua kita, maka dosa besar bagi kita. Punten, sehebat apapun kita, tapi kita durhaka pada orang tua kita, kehebatan kita itu akan membimbing atau menjebak kita pada dosa besar. Hati-hati dengan orang tua. Tidak ada sorga bagi kita kalau kita tidak mensorgakan orang tua kita. Tidak ada bahagia bagi kita ketika kita tidak membahagiakan orang tua kita. Lalu kita percepat. Yang ketiga, kata Rasulullah, dosa besar itu adalah wa qaulu zur, yakni perkataan dusta. Ya, jadi ngomong bohong, berkata dusta, langkung saur bahe carek, kata orang Sunda, itu adalah bagian dari dosa yang besar. Hati-hati, karena modal dusta bagian dari dosa besar, bila kita menjadi bagian orang di dalamnya, fawailun, kata Allah, maka hidup kita akan celaka besar. Bukan sekedar kecelakaan, tapi celaka yang besar. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa modal dusta itu
bisa menjebak kita menjadi manusia yang celaka karena disimpulkan dari firman Allah bahwa tidak ada hidayah, bahkan posisi terkutuk bagi kaum yang hidupnya bermodalkan dusta. Dalam Quran surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 28 Allah menegaskan begini, Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa? Man huwa musrifun, kepada orang yang melampaui batas, kadzabun, dan bagi para pendusta. Bapak dan Ibu, hidayah itu sesuatu yang teramat mahal, ya. Sampai-sampai kan setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami pada jalan yang lurus. Kata para pencinta tafsir, maksudnya tunjukkanlah ya Allah kami pada jalan yang penuh dengan hidayah dan taufik. Tidak hanya itu, pada saat duduk di antara dua sujud, ada doa Robbi Firli dan seterusnya, ada kata wahdini, dan berilah kami hidayah ya Allah. Bagi ibu bapak para pengamal kunut, doa pertama yang dipinta Allahumma hdina fiman hadait. Lagi-lagi kita minta hidayah. Tapi catat, hidayah Allah itu tidak akan diberikan bagi mereka yang hidupnya melampaui batas dan bagi mereka yang hidupnya gemar berdusta. Bahaya, ketika hidup tidak diberi hidayah, fawailun, maka hidup kita akan celaka. Yang kedua, disebutkan dalam Quran surah Ad-Dariyat, Ibu dan Bapak sekalian, di ayat yang ke-10 dan 11, kata Allah begini, Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Kata Allah bahasanya terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ibu, bila Bapak kita dikutuk oleh Allah karena kita banyak berdusta, jelas pawailun, hidup kita akan celaka, tidak akan pernah selamat. Ya, kata Allah sekali lagi, kutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdosa, alladzina hum bi ghamratin sahun, yaitu orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Dusta itu adalah kebodohan yang bisa melalaikan kita. Berikutnya Ibu dan Bapak, kenapa? Bila hidup kita modal dusta itu akan celaka, bisa dilihat di Quran surah Al-Mutaffifin, kata Allah, orang yang banyak berdusta itu akan ditutup mata hatinya dan dijauhkan dia dari rahmat Allah. Kata Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya perbuatan dosa yang selalu kita kerjakan itu menutup mata hati kita. Jadi bila hidup kita produktif dengan dosa, dosa yang produktif, bahkan dosa yang kita reproduksi, tidak hanya itu, dosa seringkali kita distribusikan pada orang lain, itu akan menutup hati kita. Maka tidak ada keselamatan bagi mereka yang mata hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-15 Allah pun menegaskan kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya mereka orang yang gemar berbuat dosa pada hari akhirat nanti benar-benar tertutup dari rahmat Allah. Padahal Ibu dan Bapak, di akhirat nanti yang kita butuhkan itu adalah rahmat Allah. Bila hidup kita hari ini banyak berbuat dosa, jangan berharap di akhirat kita dirahmati oleh Allah. Bila sampai pada kutub itu, benar-benar pawailun, celaka besar hidup kita ini. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, kenapa modal dusta itu bisa mencelakakan? Karena kata Rasulullah, berdusta itu adalah jalan menuju neraka. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini Rasulullah bersabda, an Abdillah qala, dari Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membimbing kita kepada surga. Wa ma yajalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Begini,
bahwa mereka yang senantiasa melatih kejujuran dan biasa berbuat jujur, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang jujur. Dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah atau Rasulullah merintah kepada kita untuk berperilaku jujur, karena jujur akan membawa kita pada kebaikan dan setiap kebaikan akan membawa kita ke surga. Bila kita terbiasa dengan kebaikan, yuktaba indallahi siddiqon, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang ahli jujur. Tapi mari kita perhatikan di hadis berikutnya. Wa iyyakum wal kadiba, dan janganlah kalian menjadi orang yang suka berbuat dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan membawa kita kepada dosa, pada kemaksiatan. Jadi jelas ketika kita berbuat dusta, ujungnya pasti dosa. Nah, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan setiap kemaksiatan atau dosa itu akan membawa kita kepada neraka. Maka pawailun, celaka besar bagi kaum modus yang hidupnya bermodal dusta. Kenapa? Karena bila hidup bermodal dusta, ujungnya adalah dosa. Bila ujungnya adalah dosa, akhir dari hidup kita itu nanti adalah di neraka. Selanjutnya kata Rasulullah, bila kita membiasakan berbuat dosa, atau bila kita membiasakan berbuat dosa, maka Allah akan mencatat kita yuktaba indallahi kadzaban. Maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang gemar berbuat dosa. Itu yang pertama, Ibu dan Bapak, mereka yang diyakinkan Allah akan celaka itu adalah mereka yang hidupnya bermodal dusta dan produktif berbuat dosa. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Yang kedua, mereka yang diyakinkan Allah akan celaka itu adalah para kolektor hati yang keras membatu. Ya, hati yang keras dikoleksi, ini hati-hati bahaya. Dalam Quran surat Zumar ayat 22 Allah memberikan informasi, apaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Diawali oleh kata afaman, pertanyaan. Nah, dalam kalimat ini Ibu dan Bapak, mereka yang dadanya menerima Islam dengan tulus, dadanya menerima Islam dengan senang hati, dirinya menerima Islam dengan begitu ikhlas, kata Allah, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka ia akan mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Mudah-mudahan Islam kita adalah ikhlas. Kita inklusif pada agama Rasulullah ini ikhlas supaya apa? Supaya Allah memberi cahaya pada diri kita. Bila cahaya Allah ada pada hati kita, maka hati kita ini akan tenang. Bila hati kita ini tenang, maka pikiran kita akan terang. Mari kita lihat di ujung ayat ini. Kata Allah, pawailun, dan celaka besarlah. Bagi siapa yang celaka? Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, bagi mereka yang hatinya keras membatu dari dzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itu akan hidup dalam kesesatan yang nyata. Sekali lagi perhatikan penegasan Allah, celakalah bagi para kolektor hati yang keras membatu karena tidak pernah berzikir kepada Allah. Ulaika fil dhalalim mubin, setelah celaka itu Allah yakinkan hidup mereka itu akan berada dalam kesesatan yang nyata. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hati-hati. Harus dijaga hati ini. Kan makanya orang tua kita kalau kita mau berangkat kemanapun, kita minta izin, bahasanya apa? Hati-hati, Pak Regi. Tidak hidung-hidung, tidak mata-mata, tapi hati-hati. Ya, karena hati sumber keselamatan kita. Nah, berikutnya pertanyaan penting. Kenapa hati kita itu bisa menjadi keras? Ini yang penting kita pahami. Hati kita keras itu ternyata oleh aspek-aspek yang positif. Oleh hal-hal yang seringkali diburu oleh kita dalam kehidupan kita. Pertama, kata para pecinta akhlak, hati kita menjadi keras itu pertama al-ilmu, karena ilmu. Hati-hati.
Memang Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang bodoh? Tidak, beda. Jawabannya di Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma daraja. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang berilmu. Tetapi bila ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar lalu nganggap bodoh orang lain, ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi orang yang merasa pandai lalu nganggap bodoh orang lain, ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi manusia yang merasa hebat dan merendahkan orang lain. Hati-hati, ilmu yang kita miliki alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati. Jadi orang yang keras hati itu kebanyakan orang-orang pintar. Hati-hati Ibu dan Bapak dengan ilmu, ya. Boleh kita miliki ilmu, tapi jangan menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar, tapi harus pintar merasakan orang lain. Ilmu yang kita miliki jangan menjebak kita merasa orang yang merasa pandai, tapi harus pandai merasakan perasaan orang lain. Ilmu yang kita miliki jangan menjebak kita menjadi orang yang merasa hebat, tapi harus hebat merasakan perasaan orang lain. Satu. Yang kedua, qalbun qasiyun, hati yang keras itu ternyata disebabkan oleh al-amal wal ibadah. Kita rajin amal dan beribadah. Ibu Bapak, banyak orang hari ini yang rajin amal dan ibadah, tapi amal ibadah yang rajinnya itu menjebak dia merasa paling benar ibadahnya hingga sibuk menyalahkan praktek ibadah orang lain. Hari ini di dunia nyata yang expanded sekarang ke dunia maya, bagaimana para tokoh agama itu sibuk berkutat, berantem, tawuran, merasa diri paling benar dan menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang jatuh vonis bid'ahkah, musyrikah, bahkan sampai mengkufurkan orang lain karena beda dalam praktek ibadah. Boleh kita rajin amal ibadah karena itu diperintah, tapi hati-hati jangan menjebak kita merasa ibadahnya paling benar lalu sibuk menyalahkan praktek ibadah orang lain. Bila ibadah yang kita lakukan menjebak kita merasa orang yang paling benar dan menyalahkan ibadah orang lain, hati-hati. Ibadah yang kita miliki alih-alih berbuat pahala malah ngepek terhadap kerasnya hati kita. Kata para pencinta ilmu akhlak, hati itu keras biasanya karena kita rajin ibadah tapi dibarengi dengan menyalahkan ibadah orang lain. Naudzubillah. Yang ketiga, hati kita menjadi keras, Pak Regi, kata para ulama, al-hasabu wan nasbu, disebabkan oleh status sosial dan keturunan. Contoh, status sosial kita tinggi, kita lahir dari keturunan terhormat, tapi kita gemar merendahkan dan tidak menghormati orang lain. Karena lazimnya yang strata sosial tinggi itu kan dia jarang menghargai orang lain. Lazimnya mereka yang lahir dari keturunan terhormat tidak pintar dia menghormati orang lain. Hati-hati bila status sosial kita yang tinggi dan latar belakang kita lahir dari orang keturunan terhormat tapi kita gemar merendahkan dan tidak menghormati orang lain, status sosial yang tinggi dan latar belakang kita yang terhormat itu tidak akan pernah membawa kita tinggi dan terhormat di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati kita. Yang keempat, kita percepat. Kenapa hati itu keras? Al-jamal, kecantikan dan ketampanan. Ibu merasa cantik, lalu ibu menghina orang lain yang tidak cantik. Ya, Pak Regi ganteng, misalkan kita sepakat ya, kalau Pak Regi itu ganteng, Pak Regi ganteng. Tapi Pak Regi menghina dan menjelekkan orang lain. Ya, hati-hati. Kecantikan dan ketampanan yang kita miliki, kalau menjebak kita menjadi orang yang tinggi hati, kemudian kita menghina, merendahkan orang lain, maka kecantikan dan ketampanan itu akan membawa kita bukan terhormat, malah ngepek pada kerasnya hati kita. Makanya pantas kalau Kang Dul Sumbang kan bikin lagu, nah aku naonu gelis lobanu edan, gitu ya. Nah aku naonu gelis lobanu sableng, ya. Karena biasanya yang cantik dan yang tampan merasa diri paling cantik dan tampan.
Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, hati kita menjadi keras karena al-ghina wal mal, karena harta dan kekayaan. Nah, ini biasanya orang kaya dan banyak harta itu suka tinggi hati. Hatinya menjadi keras, Ibu dan Bapak sekalian. Tapi wajar, Pak Riki, kalau ada orang kaya sombong, wajar karena kaya. Tapi ini ada orang miskin, goreng patut, gede hulu. Waduh, ini menurut tunjung. Ada orang yang seperti itu. Nah, bagi Ibu dan Bapak yang memiliki harta dan kekayaan, bila harta yang ibu bapak miliki menjebak ibu menjadi yang takabur, miskin, tasyakur, hati-hati, harta dan kekayaan akan ngepek pada kerasnya hati kita. Yang keenam, hati kita menjadi keras karena al-atba wal ansor. Kita merasa banyak pengikut dan banyak penolong. Kalau dalam bahasa hari ini, kita merasa banyak followers. Kita merasa banyak fansnya, kita merasa banyak jamaahnya. Kalau kiai merasa banyak santrinya. Hati-hati, merasa banyak jamaah, merasa banyak santri, merasa banyak penggemar, lalu tinggi hati, itu alih-alih membuat kita terhormat di hadapan Allah, malah menyebabkan hati kita menjadi keras. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, begini, ini ada 3 kualitas hati yang celaka. Satu, pertama, qalbun qasyun, hati yang keras. Tadi, bila diberi ilmu, kita terjebak merasa paling pintar dan menganggap bodoh orang lain. Bila kita diberi kesempatan amal ibadah, menjebak kita merasa ibadah kita paling benar dan sibuk menyalahkan ibadah orang lain. Bila kita diberi status sosial yang tinggi, kita malah merendahkan orang lain. Bila kita diberi kecantikan dan ketampanan, malah menghina orang lain. Bila diberi kelebihan harta dan kekayaan, malah kita takabur bukan tasyakur. Begitupun ketika diberi pengikut yang banyak, kita malah angkuh bukan rengkuh di hadapan Allah. Setelah itu kata Allah, lihat di ayat itu, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiyat al-hijarah. Setelah perilaku itu, Allah akan membuat hati kita menjadi keras, sekeras batu, bahkan ada kata au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Kalau hati kita keras melebihi batu, maka hati kita akan turun degradatif kualitasnya menjadi qalbun maridun, hati yang sakit. Ibu Bapak, kalau hati kita sakit itu bahaya. Kenapa? Sebab kalau hati yang sakit biasanya sulit diobati. Pak Regi, kalau Pak Regi sakit hati, kalau Adea sakit hati, gampang nggak diobati? Susah. Sampai di orang Sunda makan sok aya paribasa. Punten ini saya bicara Sunda. Aing mah cadumungku, pagulutuk, haram dempak, pabalatak, nepi karup, ku padung, rap ku lemah, dituruban ku tanuh berem, lamun aing ngahampura ka maneh. Nah, aing nyeri hate. Jadi persoalan kalau hati sudah sakit sulit diobati. Tetapi kalau kita biarkan tidak kita obati itu lebih bahaya. Kata Allah di Al-Baqarah ayat 10 ini, fi qulubihim maradun. Pada hati mereka ada penyakit, sulit diobati lalu dibiarkan, fazadakumullahu marada, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lainnya. Bila hati kita sakit, khawatir nanti akan turun kualitas hati kita degradatif menjadi qalbun mayyitun, hati yang mati. Kalau hati kita mati, maka wujuduhu ka'adamihi, ada kita itu persis seperti tidak adanya. Maka yang kedua, Ibu Bapak, kalau ingin selamat, tidak mau celaka, jangan menjadi kolektor hati yang keras. Waspadai 6 penyebabnya tadi. Ibu Bapak, berikutnya yang ketiga, mereka yang diyakinkan oleh Allah akan celaka itu adalah tukang caci maki dan tukang ejek. Hati-hati, dalam Quran surah Al-Humajah ayat 1 Allah menegaskan, wailun likulli humajatil lumajah, celakalah bagi setiap pengumpat, yakni tukang caci maki, dan lumajah, yakni pencela atau tukang ejek. Nih, hidup kita ini seringkali Ibu dan Bapak kita dihadapkan pada orang yang suka caci maki, orang yang suka ngejek pada orang lain. Hati-hati, itu celaka. Kan begini, ada orang yang suka K-pop dibilang plastik. Ada orang yang suka lagu indie dibilang norak. Ada orang yang suka lagu barat dibilang kunci Inggris. Ya, ada orang yang suka lagu Jepang, film Jepang disebut komunitas bau bawang. Ada orang yang suka lagu India dibilang kampungan. Ada orang yang suka lagu pop dibilang mainstream. Ada orang yang suka keroncong dibilang selera engkong-engkong. Ada orang yang suka lagu klasik dibilang gak asik gitu ya. Ada orang yang suka lagu country dibilang selera kaum bodreksin.
Gitu. Ada orang yang suka lagu religi disebut bid'ah atau selela wal asri. Ini begitu sulit hidup berhadapan dengan orang yang seperti itu. Pertanyaan kasarnya, nu kumaha lagu jeung musik nu bener menurut maneh? Semuanya disalahkan, ya. Jadi hidupnya gemar mencaci, gemar memaki orang lain. Hati-hati Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kita gemar mengumpat dan mencaci maki orang lain, gemar ngejek orang lain, kata Allah, wailun, celaka besar bagi hidup kamu. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, Allah berfirman ini, mencela orang lain itu sebagai bagian dari kezaliman. Mohon maaf karena waktu ini saya tidak bacakan ayatnya, langsung saja. Yang pertama kata Allah, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah satu kaum gitu, mereka mencela kaum yang lain. Janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan laki-laki yang lain. Gitu. Kenapa? Sebab bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Wala nisain min nisain, dan janganlah sekelompok wanita mengejek wanita yang lain. Kenapa? Sebab bisa jadi wanita yang diejek itu lebih baik daripada wanita yang ejek. Lalu kata Allah di sini, dan janganlah kamu suka mencela dirimu dan memanggil dengan gelar atau ejekan panggilan yang jelek bagi orang lain. Mencaci dan memaki itu lazimnya diterapkan dalam bentuk panggilan-panggilan yang tidak baik bagi orang lain. Hati-hati, bila kita manggil panggilan tidak baik bagi orang yang sudah diyakinkan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka hidup kita ini. Oke, jadi stop mencela, stop mencaci maki, jangan jadi kaum sumbu pendek. Kenapa? Sebab itu bisa menjebak kita celaka. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, begini, kenapa mencela bisa menjadi bagian yang menghantarkan kita celaka? Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa lidah kita ini adalah pangkal dari keselamatan. An Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah, berkatalah Rasulullah SAW, man najah gitu. Uqbah bertanya, ya Rasulullah, apa keselamatan itu? Keselamatan itu akan diraih oleh apa? Qala Rasulullah menjawab, amlik alaika lisanaka, kuasailah oleh dirimu lidahmu. Bila kita menguasai lidah dari mencaci dan memaki orang lain, mencela orang lain, maka akan selamat hidup kita. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal yasaka baituka, kalau ingin selamat lapangkanlah rumahmu, luaskanlah rumahmu. Tentu ini bisa ditafsirkan macam-macam. Ada orang yang punya rumahnya gede, luas tapi sempit bagi orang lain. Ada orang yang punya rumahnya sempit tapi terbuka bagi orang lain. Intinya rumah kita itu harus welcome. Rumah kita harus terbuka untuk saudara-saudara kita. Berikutnya, wabki ala khati'atika. Bila ingin selamat, maka tangisilah semua kesalahanmu. Jadi orang yang menangis untuk kesalahan-kesalahannya, diyakinkan Rasulullah akan selamat. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, bila tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam, ya. Sebab diam itu adalah emas. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, auliasmut, jempe. Sebab ketika tidak bisa berkata baik, lalu kita tahan untuk diam, diam kita bisa jadi emas. Kalau kita misalnya tidak bisa berkata baik, tapi diumbar ketidakmampuan berkata baik, itu hati-hati. Itu bisa ujungnya mencaci dan memaki orang lain. Berikutnya kata hadis yang lain, kata Rasulullah, siapa yang menjamin untukku yang ada di antara dua rahangnya, di antara dua rahang tulisan bibir kita, dan bisa menjamin apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan kita. Jadi kalau kita bisa menjamin lisan kita, kalau kita bisa menjaga kemaluan kita, kata Rasulullah, admallahu al-jannata, aku bisa menjamin baginya surga. Jadi kalau kita bisa mengendalikan lisan dan mengendalikan kemaluan kita, maka jaminannya adalah surga. Keempat, kita percepat Ibu dan Bapak sekalian, siapakah yang mereka diyakinkan oleh Allah akan celaka itu? Tukang curang. Al-mutaffifin ayat 1, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar dah. Bagi siapa? Lil mutaffifin, orang-orang yang curang.
terutama curang dalam melakukan penimbangan. Nah, ini biasanya Ibu dan Bapak, kalau di pinggir jalan, misalnya kita beli jeruk 3 kilo, pas dibawa ke rumah, Pak Regi ditimbang cuma 2,5 kilo. Ternyata timbangannya di beratan. Ini celaka, kata Rasulullah, yang seperti ini. Tentu curang bukan hanya sekedar di dagang, tapi curang juga dalam seleksi, curang dalam kompetisi, curang dalam birokrasi misalnya, sehingga ada istilah lamun tenyogok mual bisa gitu ya. Ada istilah gitu, itu dinyatakan wailun, celaka bagi mereka itu. Sampai ada hadis Rasulullah SAW bersabda, innat tujar yub'asu yaumal kiamati pujaron. Para pedagang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang yang fajir, sebagai orang jahat. Jadi para pedagang nanti oleh Allah akan dibangkitkan di hari akhir sebagai orang-orang jahat semua. Kenapa? Karena melakukan kecurangan, terutama curang dalam timbangan, curang dalam menjual barang dan lain sebagainya. Illa, jangan khawatir, illa manittaqallahu wa barra wassadaqa, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah dengan berbuat baik pada saat berdagang dan jujur pada saat berdagang. Jadi kalau kita tidak jujur dan tidak berbuat baik, tidak takwa pada Allah hingga curang dalam berdagang, dibangkitkan di hari kiamat nanti sebagai orang jahat. Tapi kalau jujur, bertakwa kepada Allah, berlaku baik, maka kita itu akan dibangkitkan dalam keadaan selamat. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, dalam hadis ini cukup panjang, kata Rasulullah SAW, pedagang yang curang itu adalah man ghasaba laisa minni. Siapa yang dagang curang itu bukan umat Kangjeng Nabi. Nah, ini dalam hadis ini diceritakan ada pedagang yang menipu, ngejual makanan, atasnya kering, bawahnya basah. Ketika Rasulullah mencoba memegangnya, lalu Rasul bertanya, apa-apaan ini? Ari di atasnya bagus, ari di bawahnya yang kamu jual itu jelek. Nah, lalu dia ngelah kepada Rasulullah karena itu kena air dan lain sebagainya. Kalau demikian, kata Rasul, jujurlah bilang, ini yang kering, ini yang basah, jangan dicampur aduk menjadi satu. Hingga Rasul mengatakan, man asa falaisa minni. Barang siapa yang menipu tidak jujur, maka itu bukan golongan kami, kata Rasulullah. Nah, ini berikutnya, kenapa curang itu bisa membawa hidup kita celaka? Sebab akan menghilangkan keberkahan. Bagi penjual dan pembeli yang tidak jujur, yang curang, maka proses jual belinya akan hilang dari keberkahan. Bila berjual beli hilang dari keberkahan, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu alias celaka. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, yang terakhir, siapa yang diyakinkan Allah itu akan celaka, ternyata tukang sholat. Kata Allah di Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang mana yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang yang sholatnya lalai, melecehkan sholat, nganggap enteng sholat, sholat di nomor sekian kan, maka hati-hati, hidup kita akan celaka. Berikutnya, ini alladzina hum yuraun, yakni orang-orang yang berbuat ria atau sholatnya itu ria. Ria itu dari kata ro'a, ingin dilihat oleh orang lain, gitu ya. Malam-malam ngebangunin tahajud call Pak Regi jam 3, hanya ngebangunin, setelah itu sare deui. Dia subuhnya kesiangan gitu. Nah, ini ria, hati-hati, ini celaka. Wayam naunal maun, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Orang celaka tuh dalam sholat adalah mereka yang sholatnya lalai, sholatnya ria, sholatnya itu tidak membekas pada kehidupan sosial, hanya sekedar ritual saja, tapi tidak memberi bekas pada kehidupan sosial. Hingga setelah sholat ada orang yang harus ditolong, bahkan bukan ditolong, tapi ia biarkan. Ibu dan Bapak, mohon maaf agak terburu-buru karena waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Regi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama-sama. Dengan harapan tentu mudah-mudahan kita bisa memilih hidup ini selamat. Jangan memilih celaka. Ingat, hidup kita adalah pilihan. Setiap pilihan akan ada konsekuensinya. Kenapa? Karena kullu ulaika kana anhu mas'ula. Segalanya dalam hidup ini akan dipinta pertanggungjawaban. Sekian sementara Pak Regi. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, saya juga ada yang mau ditanya nih satu ya. Mungkin mohon izin sebentar dari rekan-rekan, ada yang hendak disampaikan nih.
Ya, tentang produk ya. Kembali kami mengingatkan bahwa alhamdulillah umroh sudah dibuka sejak bulan Januari dan insya Allah kami sudah menyediakan beberapa tanggal keberangkatan di bulan Maret ya, seperti tanggal 6 dan tanggal 20 dengan fasilitas di Hotel Ring 1 di Mekah maupun di Madinah ya. Untuk harga mulai dari 34.050.000 untuk quad, kemudian ada juga untuk triple dan double di 37.200.000. Penerbangan dengan Garuda Indonesia, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi rekan-rekan kami di kantor di kontak yang tertera di bawah nanti ya. Juga untuk haji, insya Allah kami tetap buka pendaftaran ya, walaupun haji masih 2 tahun tidak dibuka, tahun ini pun kita belum tahu, namun untuk pendaftaran tetap kita buka, karena daftar haji kalau sudah ada niat, janganlah ditunda. Karena untuk saat ini perkiraan daftar tunggu Jawa Barat sekitar 21 tahun, ya, Jakarta 26 tahun, dan Jawa Tengah 30 tahun untuk haji reguler. Sedangkan haji plus kira-kira kalau untuk Bandung, Jawa Barat 6-7 tahun jadwal tunggunya. Ya, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi rekan-rekan kami, Kang Dea, Pak Mu, ya, Teh Ana, Kang Arya ataupun saya sendiri silakan. Dan untuk besok, insya Allah di waktu dan tempat yang sama kita akan mengadakan kajian tadabbur tentang sejarah. Ya, kita akan membahas tentang Mesir, negeri dengan pendidikan yang tinggi ya. Negeri Kinaah dalam lintasan sejarah yang akan dipandu oleh Mbak Utik. Kemudian juga ada sedikit informasi mengenai Mesir pada hari ini akan disajikan oleh Mas Umair Fahmidin yang merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Al-Azhar Kairo dan masih tinggal di sana sampai saat ini. Ya, baik Ustadz. Sebelum kepada jamaah, jadi mohon maaf sebelumnya mungkin ini kita agak sedikit molor waktu ya. Ustadz, apa bedanya keras hati dan keras kepala? Apakah keras kepala itu bagian dari keras hati, Ustadz? Oke, Pak Regi. Ada orang yang keras kepala, ada yang besar kepala. Saking besar kepalanya asup helm jeung kopiah ya, gede teuing ya. Nah, sama-sama Pak Regi, keras hati dan keras kepala itu jika disimpulkan jadi satu bagian dari orang takabur. Orang takabur itu keras hatinya, keras kepala. Kenapa kepalanya keras? Karena dirinya merasa paling benar. Ya. Jadi orang yang keras kepala itu kebenaran hanya miliknya, orang lain tidak ada yang benar, gitu. Nah, klaim kebenaran hanya miliknya itu baik pada aspek yang di luar agama maupun di dalam agama. Dan ada orang dan dalam wacana keberagaman juga kepalanya begitu keras. Kebenaran bagi dia tunggal, hingga yang lain yang beda dengan dia salah. Padahal kata Rumi, kebenaran itu seperti cermin milik Tuhan yang jatuh ke bumi dan terpecah menjadi banyak bagian. Ya, jadi kebenaran itu begitu banyak, tapi bagi orang yang keras kepala, kebenaran itu tunggal, terutama yang berbeda dengan dirinya itu salah. Susah, banyak orang yang keras kepala seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah keras kepala bisa bersumber dari keras hati? Pasti. Seorang keras kepala bersumber dari hatinya yang keras. Kan tadi disebut bahwa keras hati itu disebabkan karena al-ilmu, merasa diri paling pintar dan menganggap orang lain bodoh. Ya, jadi keras kepala ini mudaratnya saya kira sama dengan keras hati, ya. Tetapi bila ditarik kepada hadis Nabi bahwa segala pangkal permasalahan bermula dari hati. Kalau hati kita rusak, semua kehidupan lain, semua unsur lain dalam hidup kita, dalam potensi diri juga akan ikut-ikutan rusak. Mudah-mudahan ya, maka ada istilah keras kepala, besar kepala, terus apa lagi ya? Seperti di ayam saja kan, kalau orang yang tulisannya jelek disebut apa? Ceker ayam gitu. Kemudian kalau orang murahan disebut cap ayam, kalau hati yang jelek hati ayam gitu ya. Kan banyak. Kalau saya salah ayam sorry itu mah ya. Nah, seperti itu Pak Tegi. Ya baik, terima kasih Ustadz. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan ya dari Ibu Yuniati. Mungkin ada dua nih sama dari Pak Bambang. Ya.
Yang pertama dari Bu Yuniati, ini mohon izin kalau saya simpulkan ya, bahwa apabila ada manusia keras dari zikir, karena apa? Bagaimana apabila ada manusia keras dari zikir karena ilmu mempunyai derajat yang tinggi? Kemudian bagaimana dengan orang yang sering berkomentar tentang kadang asal berkomentar. Orang punya ilmu kadang asal berkomentar padahal amal ibadah menyalahkan ibadah orang lain. Oke. Saya bisa narik kesimpulan dari pertanyaan ini. Nah, semua tadi masalah dalam hidup kita ini berpangkal dari hati, ya, bahwa ketika hati kita tidak menghadap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah memperbaiki hidup kita. Jadi gini, kalau di antara tadi kualitas hati kita termasuk kualitas hati yang degradatif, dari kolbun qasiyun, korbun maridun sampai kolbun mayyitun gitu, maka seluruh hidup kita akan bermasalah. Ya, nanti masalahnya bisa macam-macam. Kita gemar komen pada praktek ibadah orang lain, padahal ilmu kita juga terbatas. Kita gemar menyalahkan orang lain, padahal kemampuan kita terbatas. Kemudian kita gemar banget misalnya menilai orang lain, padahal kalau kita nilai, kita juga begitu amburadul misalnya. Kita begitu gemar pamer ibadah kita pada orang lain, padahal ibadah kita juga hanya segitu-gitunya. Ya kan ada orang sekali lagi gini, kalau ibadah itu langsung diupdate di medsos, hati-hati. Nah, jadi ibadah kita sudah dicatat oleh malaikat, karena dicatat lagi jadi status medsos, itu ibadahnya dihapus oleh malaikat. Jadi kita tidak punya kebaikan apapun. Maka Ibu, atas pertanyaan tadi, yang terpenting dalam hidup kita, bagaimana kita bisa merawat hati kita supaya lunak, merawat hati kita supaya lembut, Pak Regi. Makanya episode kulkas kali ini prestokan hatimu. Nanti Ibu Bapak mohon nonton ya, di like, di komen ya. Saya sedang kita dialog tentang persoalan-persoalan panas dan populer ya. Dilembutkan hati kita. Bagaimana cara merembutkan hati kita tadi? Dengan dzikir kepada Allah. Dzikir apa yang bisa melembutkan hati kita? Sekarang saya berbagi rumus pagi hari ini. Ada 4I, ya 4I. Kalau sering kali umroh dengan Halifah, haji, 4 ini sudah favorit, saya kira sudah paham. I yang pertama isti'adah. I yang kedua istighfar. I yang ketiga i'tiraf. I yang keempat adalah istighosah. I yang pertama isti'adah. Isti'adah tuh fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Isti'adah tuh bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan itu kan tempatnya di dalam dada, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Supaya setan tidak betah dalam hati kita, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua istighfar, harus banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sing sering, sing seueur Ibu Bapak bangos istighfar. Setelah istighfar yang ketiga i'tiraf. I'tiraf itu berdikir mengakui seluruh kedoliman kita. Apalah ibu-ibu, i'tirafnya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. I'tirafnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. I'tirafnya Nabi Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir. Itu i'tiraf ya. Itu dikir yang mengakui kedoliman diri. Dan yang keempat istighosah. Apa istighosah itu? Berdikir dengan dikir pilihan. Jadi kalau dikir harus dengan dikir yang terpilih. Mana dikir yang terpilih itu? Kata Rasul, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dikir yang paling utama itu kalian berkata la ilaha illallah. Jadi lembutkan Bu Yuniarti hati kita dengan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, astaghfirullahaladzim, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Dan setelah itu baca la ilaha illallah. Insya Allah hati kita lembut. Kalau hati kita lembut, kita akan selamat dari apa yang dikhawatirkan oleh Ibu tadi. Itu Pak Regi Sementawis. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Juga mungkin pertanyaan terakhir untuk kajian hari ini dari Pak Bambang Pardianto. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah perbuatan bunuh diri termasuk celaka besar? Oke.
Bunuh diri ini juga bagian dari kecelakaan besar, bagian dari dosa besar, Pak Haji Bambang. Jadi kemarin kan ada yang viral itu ya, yang bunuh diri anak gadis. Ya. Bunuh diri itu bagian dari dosa besar. Kenapa? Sebab setiap kita itu diperintah di maqasidul khamsah, ya. Maqasidus syar'iyyah itu pertama hifduddin, kita harus menjaga agama. Yang kedua kita hifdul akli, menjaga akal. Yang ketiga harus hifdun nafsi, menjaga jiwa dan raga kita. Nyawa kita tuh amanat, harus dijaga. Maka ketika kita dihadapkan pada problem, kemudian kita itu bukan melakukan scientific problem solving gitu, mencoba mengurai masalah dalam pendekatan sains, pendekatan psikologi, pendekatan agama dan sebagainya, tetapi malah ngambil jalan pintas dengan bunuh diri, itu kata Allah dalam Al-Qur'an, wala ta'asyu mir ruhillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Masalah itu bisa jadi rahmat. Sebab ternyata bagi orang yang bertakwa, semakin banyak masalah, hidupnya akan semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak problem, dia akan semakin dekat dengan Allah. Bila qaribum minallah, dekat dengan Allah, maka Allah itu kan ma'as sabirin, akan menyertai orang-orang yang sabar. Kita diberi masalah nih, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sabar menerima masalah itu, maksimal kita melakukan ikhtiar untuk mengurai masalah itu, kita akan masuk pada kutub orang sabar. Bila sampai pada kutub orang sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang yang sabar. Jadi jalaliyah Allah dan jamaliyah Allah, keperkasaan Allah dan keindahan Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Maka bila kita melakukan bunuh diri ketika dihadapkan pada masalah, itu bagian dari dosa besar. Ya, karena yang berhak mewafatkan kita itu adalah Allah gitu. Nah, hari bunuh diri mau pasti diambil jalan pintas. Maka kata para ulama, ini juga bagian dari dosa besar, dan orang yang melakukan bunuh diri itu dia tidak menjaga hidupnya, padahal hidup itu adalah amanah. Dan ingat, ngambil keputusan untuk bunuh diri itu akan dipinta pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangankan yang celaka, yang selamat, yang celaka juga akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Allah begini, kenapa orang lain selamat sementara kamu celaka? Padahal aku sudah memberikan potensi segalanya pada dirimu untuk melakukan selamat. Jadi Pak Haji Bambang, menurut saya dan saya kira para ulama, bahwa bunuh diri bagian dari dosa besar, karena mereka yang bunuh diri ngambil jalan pintas, karena mereka frustasi, mereka putus asa, padahal putus asa itu dilarang. Sebab bisa jadi masalah yang menimpa kita suatu saat akan menjadi rahmat. Berapa banyak orang yang sukses dalam hidup ini karena mereka bergumul dengan sejumlah masalah-masalah tertentu. Masalah akan tetap dihadapi oleh siapapun. Hanya saja memang fenomena anak-anak sekarang, mereka itu karena dikepung oleh budaya populer, maka untuk mengurai ketika dihadapkan pada masalah, kebanyakan mereka ngambil jalan pintas. Padahal banyak solusi untuk mengurai masalah, entah ragam pendekatan ilmu, terutama dalam pendekatan agama. Itu Pak Regi. Ya, baik Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi mungkin nanti masih akan kita sambung ya di minggu depan kajian tentang akhlak ini Pak Ustadz. Ya. Namun jika Bapak Ibu juga ingin mendengar kajian ilmu lebih banyak yang disampaikan Ustadz Aang, dapat memfollow akun YouTube-nya ya. Ustadz Aang Ridwan Official. Ya, itu linknya ada di kolom chat. Baik Ustadz Aang, mungkin sudah waktu 6:10, kita akhiri saja. Namun sebelum akhir mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Juga mohon kesediaannya untuk langsung disambung dengan doa penutup Pak Ustadz. Oke, Pak Regi, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih setelah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Intinya hidup ini adalah pilihan, jangan salah milih dalam hidup ini ya. Pilihlah selamat, jangan milih celaka. Pilihlah bahagia, jangan milih sengsara. Kenapa? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Segalanya akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini termasuk hamba Allah yang selamat. Tidak hanya selamat di dunia ini, tetapi juga selamat di akhirat nanti. Allahumma
shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa alil athhar wa sabil ahyar adadani amillahi ifdali. Allahumma tub alaina qoblal maut warhamna indal maut wa la tu'adibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut ikhfadna minal afati wal ahati wal uqubat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi baik. Jazakumullah khair, Ustaz dan seluruh tim. Terima kasih Pak Ustadz Aang atas kajian pagi hari ini, juga para hadirin kajian subuh yang selalu setia ya hadir di pagi hari bersama kami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian besok hari dan selanjutnya. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Saya Regi izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.